Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral lanjut. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara mengintegralkan fungsi-fungsi yang spesial, yaitu fungsi eksponen, logaritma asli, dan trigonometri. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang integral fungsi eksponen. Jadi diberikan rumusnya seperti ini. Integral dari E pangkat AX plus B dx itu adalah 1/A E pangkat AX plus B plus C jika dia tidak ada batasnya ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Nomor 1, integral dari E pangkat 2X min 3 dx adalah, langsung saja pakai rumus A-nya itu 2. Jadi 1/2 E pangkat 2X min 3 plus C. Yang kedua adalah integral tentu dengan batas 51 dari 6E pangkat 3X dx ya. Pertama kita integralkan dulu nih. Nah, menggunakan rumus. Kemudian baru kita masukkan batas atas dan batas bawahnya seperti ini ya. Jadi batas atas dulu kita masukkan 5 sebagai x-nya, 3 kali 5 adalah 15. Nah, kemudian satunya masukkan 3 kali 1 adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2 dikali E pangkat 15 min E pangkat 3. Untuk berikutnya adalah integral fungsi logaritma asli ya. Nah, jadi di dalam integral fungsi logaritma asli ini menggunakan 3 rumus. Jadi disesuaikan dengan persoalan yang diberikan. Rumus mana yang paling sesuai digunakan? Yang pertama adalah rumusnya integral dari 1/x dx ya. Jadi jika diberikan 1/x dx, integralnya adalah ln x plus c. 1/ax plus b dx adalah 1/a ln ax plus b plus c. Nah, diberikan lagi yang ketiga nih. Jika diberikan fungsinya itu adalah, soalnya bentuknya pecahan, di penyebutnya berupa fungsi, dan pembilangnya adalah turunan dari fungsi yang ini. Nah, jika bentuk seperti ini diberikan, maka langsung saja integralnya adalah ln fx plus c. Mari kita bahas contohnya. Diberikan integral tentu dengan batas 20 dari 1/5x plus 3 dx dengan menggunakan rumus yang nomor 2 ya. Jadi 1/5, A-nya itu 5, 1/5 ln 5x plus 3 dengan batas 20, masukkan saja 2 dan 0-nya. Hasil akhirnya adalah 1/5 ln 13 dikurang 3. Nah, yang kedua, x plus 3 per x kuadrat plus 5x plus 6. Jadi kita harus analisa dulu, dia bentuknya sesuainya dengan yang mana. Nah, kalau yang nomor 3 ini, kan turunan fungsi dari x kuadrat plus 5x plus 6 adalah 2x plus 5. Sedangkan ini pembilangnya x plus 3. Nah, karena tidak ada yang mirip, jadi kita harus mengubah. Kita harus mencari akal, mengakali si soalnya ini. Gimana caranya? Nah, kita simplify, kita sederhanakan. Jadi, yang penyebutnya ini saya faktorisasi. Ya. Saya faktorisasikan, dapatnya x plus 2 dengan x plus 3. Nah, di atas ada x plus 3, di bawah ada x plus 3, jadi saya bagi dia habis. Jadi sisanya 1/x plus 2. Nah, bentuk yang seperti ini yang sudah kita ubah ternyata sama dengan bentuknya yang nomor 2. Jadi kita bisa memakai rumus yang nomor 2, maka hasil akhirnya adalah ln x plus 2 plus c. Untuk contoh yang ketiga, diberikan soalnya seperti ini ya. Kemudian kita analisa lagi, ini sesuaikan dengan rumus yang mana nih yang mau kita pakai. Nah, kita lihat bawahnya x pangkat 3 plus 1. Nah, kalau x pangkat 3 plus 1 itu kita ambil sebagai fungsi, maka turunannya adalah 3x kuadrat. Tetapi yang diberikan soalnya adalah x kuadrat. Nah, bagaimana caranya kita mengubah 3x kuadrat ini menjadi x kuadrat? Seperti itu. Nah, berarti
kita kalikan dengan sepertiga. Nah, jika sepertiganya kita keluarkan, kan sepertiga kali 3x kuadrat itu x kuadrat. Jadi kita tidak mengubah soal yang sebenarnya, ya kan? Masih seperti semula kan soalnya. Sepertiganya kita keluarkan. Nah, bentuk seperti ini menyerupai bentuk rumus yang ketiga, di mana penyebutnya fx, pembilangnya adalah turunannya. Nah, dengan bentuk seperti ini langsung saja kita memakai rumus yang ketiga, ln fx. Jadi sepertiganya ln x pangkat 3 plus 1. Dengan batas 1, 0, masukkan. Nah, ln 1 adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah sepertiga ln 2. Lanjutkan integral fungsi trigonometri. Nah, ini adalah rumus-rumus yang berlaku untuk mengintegralkan fungsi trigonometri. Silakan dilihat, disimak, dipahami, dan kemudian kita akan terapkan dalam contoh. Contoh yang pertama adalah mudah saja ya, ini integral dari 2 cos 3x plus 5 dx. Langsung menggunakan rumus 2 per A-nya itu adalah 3. Integral cos adalah sin dan fungsinya 3x plus 5. Jadi langsung hasil integralnya adalah 2 per 3 sin 3x plus 5 plus c karena tidak ada batasnya. Yang kedua, integral dari sin kuadrat x dx. Nah, untuk mengintegralkan sin kuadrat x dx tidak bisa langsung karena tidak ada rumus yang bisa kita pakai langsung ya. Jadi kita harus mengubah dulu si sin kuadrat x dx-nya. Kita tahu bahwa cos 2x itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, rumus sudut rangkap. Nah, ini kita pindah sana, saya pindah sini. Jadinya sin kuadrat x itu adalah setengah min setengah cos 2x. Nah, baru kita ubah. Setelah kita ubah, baru kita integralkan. Oke. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.